Video ini saya tujukan kepada kalian para salesman ya, para grosir, para pemilik toko dan para freelance ya. Jadi seperti yang udah kita ketahui ya teman-teman, Gudang Garam itu mengalami collab ya. Mereka omset dan profitnya itu anjlok. Anjloknya miliaran bahkan triliunan rupiah ya. Nah, tapi dari anjloknya omset Gudang Garam itu juga ada peluang teman-teman ya. Peluangnya apa? Rokok-rokok baru, brand-brand baru ya dengan harga yang lebih terjangkau itu menguasai pasaran ya. Seperti salah satu sumber artikel, salah satu penurunan omset adalah rokok down trading. Jadi orang-orang itu lebih memilih membeli produk yang murah. Nah, tapi saya akan berbicara lebih dalam daripada sekedar hal tersebut. Jadi video ini saya buat ya untuk bisa dibilang kita belajar bareng ya. Nah, ini adalah data yang saya simpulkan ya karena saya adalah pemain produk rokok ya. Jadi saya paham dengan apa yang sebenarnya terjadi ya. Dan kalau misalnya kalian ingin membeli produk-produk murah, nanti bisa banget ya klik link di sini, ada saluran WA, kalian bisa lihat-lihat produknya itu dari pabrik semua. Itu produk yang sedang naik daun ya teman-teman. Bisa diorder juga dengan sistem MOU, satu kota satu pintu. Tapi nanti dulu teman-teman, kita ngobrol-ngobrol dulu. Yang pertama ya, kenapa kok Gudang Garam dan rokok sejenisnya ya seperti Jarum, Sampurna dan rokok-rokok yang bisa dibilang yang udah grade A lah, yang udah punya nama besar, yang udah terkenal di mana-mana, itu kok omsetnya itu turun drastis banget. Alasan pertama, karena adanya rokok-rokok murah ya, yang namanya orang ya teman-teman. Kebetulan saya juga seorang perokok juga, jadi saya paham semakin besar semakin kita bertambah usia, kalau misalnya kita udah punya udah berkeluarga, otomatis semuanya itu diperhitungkan teman-teman. Kalau misalnya saya ini misalnya menuruti ego saya itu pecinta Sampurna Mail dari dulu teman-teman. Tapi kalau misalnya saya terus setiap harinya mengkonsumsi Sampurna Mail, itu 1 bulan kerasa teman-teman ya, kerasa. Itu bisa buat beli beras, bisa buat makan 3 bulan ya, seperti itu contohnya. Jadi banyak orang-orang yang melakukan down trading ya, yang penting kemebul. Kalau istilah orang Jawa, gue ngapusi cangkem sak-sak, yang penting kemebul, yang penting metu kebule ya. Itu kalau istilah Jawa. Kalau translate-nya gini, yang penting keluar asapnya lah. Kita udah nggak nyari yang enak ya. Yang penting adalah murah, kita bisa beli, tapi kita juga bisa membeli kebutuhan yang lain ya. Jadi kalau misalnya dulu orang-orang itu memprioritaskan yang pertama, yang penting rasanya enak. Kalau sekarang enggak, yang penting beras ya, sayuran itu kebeli dulu, baru saya belinya seadanya. Adanya rokok yang lebih murah nggak apa-apa, nggak masalah ya. Rasa bukan segalanya ya. Kalau misalnya kalian udah punya kebutuhan, pasti juga rasa itu nomor sekian lah. Yang penting saya kebeli dulu lah buat salid lah, seperti itu ya. Jadi saya juga akan sangat senang kalau misalnya ada orang dari bea cukai atau pemerintah yang nonton video ini. Saya senang banget ya. Yang pertama gini, karena bermunculan brand-brand baru ya. Tentunya yang bercukai resmi, itu yang pertama. Dan saya bisa dibilang adalah agensi ya, produk-produk rokok-rokok murah dari SKT, SKM, SPM semuanya ada. Bahkan KLM itu ada ya. Kalau mau lihat di sini ya, di pin komen di sini kalian bisa klik aja, lihat-lihat produknya. Terus yang kedua nih, alasannya kenapa kok omset itu turun. Omset rokok-rokok besar itu turun karena beredarnya brand rokok ilegal. Ya. Kalau misalnya ini bukan rahasia umum lagi, teman-teman. Bukan rahasia umum lagi. Intinya gini, rokok ilegal itu rokoknya nggak ada cukainya, ya. Dan sebenarnya bukan definisinya nggak sekedar nggak ada cukainya, tapi saya nggak akan menjelaskan panjang lebar lah, karena itu pembahasannya sensitif. Intinya adalah saya sudah katakan di awal, orang semakin realistis ya. Ya yang penting murah lah ya. Orang nggak peduli resmi atau enggak, yang penting murah aja itu teman-teman. Jadi ini teman-teman, kalau misalnya saya baca di undang-undang ya buat pemerintah yang namanya ini, itu fungsi cukai itu untuk mengendalikan produk supaya nggak berlebihan. Betul? Ya nanti bisa dicek ya. Fungsinya itu untuk mengendalikan, bukan untuk memeras. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang, itu kesannya bukan mengendalikan, tapi memeras sampai sekering-keringnya. Ya,
bisa dibayangkan ya, kenaikan gaji UMR sama kenaikan harga rokok itu perbandingannya gini teman-teman, sangat-sangat tragis ya teman-teman. Itu alasan keduanya ya. Jadi percuma kalau misalnya pemerintah setiap hari bikin sayembara berantas rokok ilegal, tapi nggak diimbangi sama menurunkan rokok yang resminya ya. Kecuali kalau misalnya kok nyari kerja gampang, pekerjaan di mana-mana, harganya mahal pun tetap bisa beli ya. Paham ya? Itu yang kedua ya. Terus berikutnya yang ketiga itu adalah salah satunya adalah pergeseran gaya rokok. Bisa dibilang gini teman-teman. Kalau dulu kan cuma ada rokok ya rokok. Nah, tapi sekarang ada pergeseran gaya ya, khususnya dalam rokok yaitu vape ya. Kalian bisa lihat ya di setiap kota itu hampir ada store resmi brand-brand vape ya teman-teman. Nah, anak muda suka yang seperti itu tuh ya. Banyak yang mulai beralih ke vape. Nah, jadi saya kemarin beberapa join call atau join visit sama sales saya, itu saya melihat ada brand rokok itu yang udah mengikuti perkembangan tersebut. Jadi mereka juga memproduksi vape teman-teman ya. Nah, tulis kalau kalian tahu brand apa itu ya, siapa yang tahu bisa tulis kolom komentar ya. Itu saya melihat beberapa, wah ini berarti bisa mengikuti perkembangan ya, jadi nggak monoton. Karena ibarat kata kalau misalnya kita monoton, contoh brand gede yang nggak mau mengikuti perkembangan lalu jatuh ya Nokia kalau dalam dunia HP ya. Dulu Nokia itu number one, nggak ada lawan lah bisa dibilang. Sekarang siapa yang pakai Nokia itu bisa dihitung teman-teman ya. Karena apa? Dia nggak mau berinovasi seperti itu. Terus yang keempat nih, kenapa kok omset brand-brand gede dalam bisnis rokok itu turun drastis? Adalah daya beli masyarakat ya. Seperti yang kita ketahui teman-teman, dulu ada yang pernah berjanji akan ada 19 juta lapangan pekerjaan, tapi nyatanya justru kebalikannya ya. Kalau misalnya saya melihat berdasarkan berita ya teman-teman. Jadi teman-teman ini bukan apa ya, bukan memojokkan atau apa, teman-teman bisa cari sendiri di artikel ya, semua ada di internet kan. Banyak sekali PHK massal teman-teman ya. Jadi otomatis memang banyak orang yang udah nggak merokok ya. Jadi jangan semata-mata nyalain karena banyak rokok ilegal, rokok murah. Enggak, karena banyak yang udah nggak merokok juga ya. Karena apa? Nggak punya kerjaan ya, di PHK, nyari kerja susah. Umur udah 40 tahun lebih itu udah susah teman-teman ya. Nah seperti itu. Jadi daya beli masyarakatnya itu turun ya. Alasannya apa? Ya karena mereka nggak punya pekerjaan seperti itu. Jadi alangkah baiknya nih kalau misalnya pemerintah itu apa ya, bisa dibilang memfokuskan ke lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya lah ya. Yang minimal mereka bisa hidup lah seperti itu ya. Walaupun pekerjaannya nggak bikin mereka kaya, setidaknya bikin mereka hidup lah seperti itu aja sih. Ya mungkin itu teman-teman ya. Selain daya beli juga kalau misalnya kita melihat itu banyak sekali unicorn besar yang apa ya, memakan uang rakyat Indonesia ya. Salah satunya nih seperti TikTok Shop ya. Jadi perputaran uang itu di situ teman-teman ya, di TikTok Shop ya, di Shopee ya. Jadi yang beredar di masyarakat itu jarang. Itu mempengaruhi daya beli offline termasuk produk rokok itu. Serius teman-teman. Nah, selain itu adalah uh, korupsi ya. Saya nggak mau ngomong panjang lebar, judol, pinjol ya. Jadi yang kaya itu cuma orang-orang itu teman-teman ya. Jadi perputaran uang di masyarakat itu sangat sedikit sehingga daya belinya itu turun, dan salah satu yang kena dampak ya bukan hanya rokok teman-teman. Sekarang kalau misalnya kalian lihat, kalau kalian seorang salesman, kalian cek berapa jumlah toko kalian yang kalian cover dan bangkrut. Saya itu ya teman-teman nyales itu dulu di satu kecamatan ya, itu bisa dibilang 3 toko selesai teman-teman ya. Saya datang ke situ bawa produk baru, bawa produk lama, itu pasti beli. Sekarang enggak, mereka lebih selektif. Kenapa? Mengikuti daya beli masyarakatnya. Enggak ada uang, bahkan warungnya sendiri pun kadang enggak ada uang teman-teman. Jadi memang bisa dibilang perputaran uang di Indonesia masih sangat kacau. Jadi bagi pemerintah jangan hanya melihat apa ya, ini brand ini omsetnya turun gara-gara ini, pasti gara-gara brand ilegal, gara-gara rokok murah. Enggak.
itu mungkin salah satu faktor, betul. Tapi lihat faktor lain lah ya, korupsi ya, judol, pinjol, itu kan mengganggu perputaran teman-teman ya. Dan yang terakhir, lapangan pekerjaan ya, gimana orang mau beli rokok diajak kerja enggak. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa menjadi titik terang. Ayo teman-teman ramaikan video ini ya, komentar ya, share ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian ya. Kalau mungkin kalian punya pendapat lain, kenapa brand besar itu omsetnya sekarang turun drastis ya. Bahkan kemarin beberapa petani tembakau juga bisa dibilang sedih ya teman-teman, karena gudang garam itu nggak membeli tembakau yang ada di Temanggung ya. Kalian bisa bacanya di CNBC ataupun di artikel lainnya. Pokoknya dunia tembakau itu sedang nggak baik-baik saja lah ya. Bisa dicek-cek aja. Sekali lagi, bagi kamu yang ingin ambil peluang ya. Jadi di setiap kesulitan pasti ada peluang. Nah, peluangnya apa? Peluangnya kalian bisa bermain produk-produk murah yang bercukai resmi. Ya, ingat, bercukai resmi murah, bisa MU langsung dari pabrik. Ya, di mana belinya Mas? Saya sudah membuat saluran WA. Ya, saya sudah berafiliasi dengan beberapa PT, PR, CV maupun UMKM ya di seluruh Indonesia. Ya, itu kalian bisa beli di situ teman-teman ya. Lihat-lihat produknya, harganya, harga jualnya, semuanya detail. Dan bagi kalian yang ingin menjadi sponsor ya, sponsor channel YouTube Sales Magic, bisa WA juga di nomor di bawah video ini atau di saluran WA ya. Kemarin saya open sponsorship untuk 50 video panjang ya. Terima kasih, see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.